Selain padatan logam, ada juga padatan berbentuk karbon, misalnya ini bukan logam ya, dan dia memiliki struktur kristal yang berbeda dengan saat dia berbentuk padat. Ada karbon berbentuk grafit yang biasanya kita temui di menyusun pensil ya. Kemudian ada karbon berbentuk diamond, masanya diamond. Kedua karbon ini sama-sama padat ya. Jadi sama-sama padat, tapi dia fasanya lebih berbentuk diamond, struktur kristal intan atau grafit. Setiap atom karbon dalam intan berikatan secara kovalen. Nah, ini padatannya. Yang tadi kita berbicara tentang padatan logam, ini padatan secara yang berikatan secara kovalen. Ya, kalau tadi kan padatan kisi-kisi kristal logam, gitu ya, dengan logam berbentuk kisi-kisi kristal kubus sederhana, kubus pusat muka, gitu ya. Dan Anda sudah bisa menentukan berapa yang titik sudut, berapa kemarin 1/8-nya, kalau ada di tengah dia setengahnya yang masuk ke dalamnya, gitu ya, setengah bola atau yang di dalamnya. Nah, kalau dia ada di sini, nah ini yang masuk itu 1/4-nya, tapi jarang ya kalau dia masuk di antar sisi ya. Oke. Nah, untuk padatan karbon dia terikat secara kovalen dengan 4 atom tetangganya yang tetrahedral. Nah, ini misalnya ini kan dia berbentuk tetrahedral, atom karbon dengan karbon, karbon dengan karbon. Nah, intan adalah bahan yang sangat keras sehingga saat dia berbentuk tetrahedral dan bentuk kristal terdiri dari terikat oleh 4 karbon sehingga strukturnya lebih rapat ya. Sedangkan untuk jadi lebih kristalin kalau kita bilang ya, struktur rapat. Nah, kalau ini amorf. Nah, amorf itu dia terikat secara kovalen menjadi lembaran heksagonal, tapi dia bersifat lunak, rapuh. Jadi struktur karbon yang grafit itu dia berbentuk lembaran-lembaran seperti ini. Beda kalau ini, kalau dia strukturnya tetrahedral. Nah, ini salah satu contoh di mana suatu padatan yang non logam dia bisa terikat secara kovalen dengan dianya sendiri, atomnya sendiri, membentuk struktur kristal yang berbeda. Satu tetrahedral, satu heksagon. Nih, heksagonal gini. Dan berbentuk lembaran, contohnya grafit tadi. Kemudian kita masuk ke ikatan logam. Ikatan logam ini beberapa sifat logam dapat dijelaskan melalui ikatannya. Sebenarnya ikatan logam ini tidak bisa kita jelaskan melalui ikatan ion atau kovalen karena perbedaan elektronegatifannya negatifnya sangat kecil. Misalnya logam Li dengan Li, ya kan perbedaan elektronegatifannya walaupun dia berikatan, nah dia berbentuk ikatan logam. Tidak membentuk ikatan ion, subkulit terluar logam tidak terisi juga. Jadi subkulit terluar logam juga banyaknya tidak terisi kan, artinya dia tidak bisa saling tumpang tindih ataupun kalaupun dia pemakaian bersama juga sulit ya, karena sama-sama dia tidak terisi. Misalnya Li kan kurang 1, ini juga kurang 1 ya. Jadi tidak membentuk ikatan kovalen, tidak dipakai bersama, tidak ada yang
bisa membuat dia kalaupun dia membentuk pemakaian bersama, ikatannya bukan ikatan kovalen tapi ikatan logam nih. Nah, model yang biasanya kita tahu adalah model lautan elektron. Ini penjelasan kualitatif paling sederhana dari ikatan logam, di mana elektron valensi didelokalisasi dan bergerak bebas di seluruh padatan. Jadi misalnya Li+, Li+, Li, 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 Li gitu ya. Kan muatan positif intinya ya, dan dia dikelilingi oleh banyak elektron. Nah, ini namanya lautan elektron. Model ini menjelaskan sifat kelenturan, elastisitas, dan konduktivitas pada logam. Jadi model lautan elektron ini bisa menjelaskan elektron valensi bergerak bebas di seluruh padatan. Kemudian model ini menjelaskan juga kelenturan, elastisitas, konduktivitas pada logam. Sehingga logam itu dapat dijelaskan dia mudah dideformasi, dibentuk ya, terus dia elastis serta konduktor panas dan listrik yang baik. Ada juga disebut dia bisa memantulkan sinar ya, karena jika ada foton masuk, ini saya gambar saja. Jika ada yang foton yang masuk, elektron ini akan tereksitasi ke tingkat energi. Jadi kalau ada foton yang masuk, jadi elektron misalnya ini N-nya sama dengan 1, ini N-nya sama dengan 2, dia akan tereksitasi ya, kemudian dia mengemisikan foton kembali. Jadi cenderung kalau ada permukaan logam, kenapa dia mengkilap? Jadi saat dia ada foton, dia mantul lagi. Nah, mantul ini ada sudutnya. Sudutnya ini kita sebut sebagai difraksi, sudut difraksi ya. Jadi ada sudut pantulannya, yaitu ada theta. Nah, berapa lebar celahnya? Di sini lebar celah logam ya. Kemudian ada sudut pantulnya, kemudian ada panjang gelombangnya. Nanti ada kaitannya kaitannya N lambda dengan ada kaitannya nanti ke hukum Bragg ya, difraksi, tapi kita nggak akan ngomongin ini, nanti akan diomongin di bab-bab lain ya. Jadi dia akan pantul, jadi membuat logam itu mengkilap. Jadi suatu teori amat yang disederhanakan bahwa elektron dalam lautan ini adalah bebas, tidak terikat pada ion manapun dan mudah bergerak. Jadi jika elektron dari suatu sumber eksternal memasuki logam, elektron bebas akan bergerak melalui logam tersebut dan meninggalkan logam di ujung lain dengan laju yang sama. Jadi elektron akan bergerak dengan laju yang sama jika ada hantaran yang diberikan gitu ya. Kemudian dia juga bisa menyerap foton, cahaya tampak, sebab elektron-elektron itu melenting pada atom. Jadi logam menyerap cahaya tampak. Kemudian elektron pada permukaan logam mampu meradiasi ulang, emisikan tadi ya pada frekuensi yang sama cahaya mengenai permukaan, sehingga menjelaskan tampilan mengkilap dari logam. Mudahnya deformasi logam juga dapat dijelaskan dengan memberikan tekanan mekanik ataupun pada suhu yang tinggi ya, misalnya ini. Jadi ada gaya, misalnya mekanik, sehingga dia bisa bengkok kan. Jadi suatu jaringan ion-ion positif yang terendam dalam lautan elektron diturunkan dari kulit valensi atom-atom logam tersebut ya.
Dan suatu ion tertentu akan berwarna gelap dan ion tetangganya terdekat akan berwarna terang. Dan jika elektron tersebut menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu dan elektron di dekatnya dalam lautan elektron ditekankan, pada dasar gambarnya suatu gaya diberikan dari kiri ke kanan, ya. Kation yang ditandai tidak terpengaruh, lingkungan terdekatnya tidak berubah, model lautan elektron menjelaskan mudahnya logam itu terdeformasi. Jadi aliran elektron bebas mempertahankan ikatan selama proses berlangsung. Proses pembentukan ini ya, ada gaya mekanik, ada deformasi bentuknya ya. Nah, ini teori pita. Teori pita adalah model kuantitatif ikatan pada padatan. Ini model lautan elektron adalah penjelasan kualitatif sederhana mengenai wujud logam tadi ya. Tetapi untuk kebanyakan tujuan, teori pengikatan logam yang digunakan adalah suatu bentuk teori orbital molekul ya, yang disebut teori pita, Bond teori. Nah, di sini menggunakan fungsi gelombang yang frekuensi berinteraksi satu sama lain. Ada namanya interferensi konstruktif atau bonding. Jadi kalau interferensi konstruktif, ada atom punya elektron ya, dia akan menjadi berikatan. Kita sebut di dalam suatu orbital ini, dalam satu orbital ini orbital, misalnya orbital S dengan orbital S, dia menjadi bonding antara orbital S dengan S, atau tumpang tindih antara orbital S dengan orbital S. Ya, kalau tumpang tindih orbital S dengan P begini kan, ini orbital P kan kita tahu seperti ini, benar. Nah, ini kalau ada tumpang tindih, ini P, ini S. Ya, kalau dia tumpang tindih antara atom misalnya B, ini atom A, dia punya tumpang tindih satu sama lain. Ya. Nah, orbital molekul ini kita sebut interferensi konstruktif, di biologi yang disebut bonding. Nah, kalau dia bertemu misalnya, kemudian dia tetap terpisah, ini artinya anti bonding. Bonding anti bonding artinya interferensinya kalau gelombang ini konstruktif, ini destruktif ya. Jadi kalau fungsi gelombang dia begini, gelombangnya ada dua. Ya, kalau ini fungsi gelombangnya ini intensitas ya, intensitas. Ya. Kemudian kalau dia gabung dia begini. Ya. Ini jarak atom dengan atom, intensitas tambah jarak. Atau energi lah, energi terhadap jarak antara atom ya. Jadi ini disebut bonding, dan ini atau ikatan, ini anti bonding. Dan jumlah orbital molekul terbentuk sama dengan jumlah orbital atom yang terlibat. Untuk tiap orbital molekul, ikatan terbentuk satu orbital molekul anti ikatan juga terbentuk. Untuk jumlah atom ikatan yang ganjil, orbital molekul anti ikatan terbentuk. Orbital molekul ikatan memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan orbital molekul non bondingnya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya ini orbital S gitu ya, dia akan terbagi dua. Ini anti bonding. Kalau anti bonding kan tadi berarti dia tidak terikat dan dia bebas ya. Dan ini adalah bondingnya. Nah, kalau kita lihat di sini kalau misalnya ada atom Li 2s1 gitu yang di elektron valensinya, ini kalau dia berikatan ada dua atom Li,
Ini kalau ada 4 atom Li, coba lihat, perhatikan baik-baik. Kemudian Li berapa, pangkat N Li ya. Nah di sini ini kan bonding tadi energinya rendah, anti bonding energinya lebih tinggi ya. Karena ya namanya juga tidak berpasangan dan tidak memakai bersama, sehingga dia masih lebih tinggi energinya untuk berikatan dengan atom yang lain. Ya. Nah, saat yang di sini yang bonding ini, kalau misalnya elektron valensinya ada 2, ini kan ada 1, berarti kalau 2 atom ada 2 kan. Jadi dia terikat di bonding seperti ini. Ini ikatan logam. Ya. Kemudian kalau misalnya ada 4 atom Li, berarti ada 4 elektron valensi yang perikatan. Karena kan kita lihat di sini seperti ikatan kovalen bahwa pemakaian bersama elektronnya adalah elektron valensinya kan ya. Nah kalau misalnya ada 2 logam, berarti ada 2 elektron valensi yang dipakai bersama. Ini 4 dan seterusnya. Jadi kalau ada 6, ya ada bonding lagi. Misalnya kalau ada 6 Li. Nah ini semakin karena dia energinya rendah, semakin banyak yang berikatan, jarak antara ini yang bonding dengan anti bonding ini akan semakin besar. Kalau dia menimbulkan dia energinya lebih stabil. Gitu ya. Kalau diberikan panas misalnya, atau diberi arus, elektron ini susah untuk tereksitasi karena jaraknya, ini adalah gap energi, jaraknya sangat besar gitu. Jadi kalau jaraknya sangat besar, ya cukup susah untuk jika diberikan panas atau diberikan arus listrik, ya dia susah untuk naik gitu ya. Kenapa? Kalau dia masuk ke anti bonding, kalau misalnya ada di sini, nah ini akan menjadi konduktor yang baik logam tersebut. Kenapa? Karena ada elektron yang bisa menghantarkan listrik atau panas gitu ya. Nah ini yang kita sebut sebagai teori pita. Jadi ada 2 pita, ada bonding dan non bonding. Ini kita sebut adalah pita valensi. Artinya tempat di mana diisi oleh semua elektron valensi yang terlibat. Dan itu adalah pemakaian bersama elektronnya di pita valensi. Dan ini namanya pita konduksi. Nah, pita konduksi ini tempat di mana elektron bisa bergerak bebas dan tidak saling berikatan. Ya. Ketika jumlah atom meningkat, jumlah orbital molekul ikatan dan anti ikatan juga meningkat. Jarak energi antara orbital molekul menurun. Untuk jumlah atom besar, tingkat energi bergabung untuk membentuk pita energi. Nah, pita energi kita sebut sebagai jumlah besar tingkat energi bergabung untuk membentuk pita energi. Pita energi adalah gap antara pita valensi dan pita konduksinya. Elektron mengisi pita energi terendah terlebih dahulu. Perbedaan energi antara pita yang terisi dan pita yang kosong menentukan sifat listrik material. Jadi kalau ada perbedaan ini pita energi ini pita konduksi. Pita energi ada 2, pita valensi untuk di ikatan logam, dan pita konduksi. Nah, ada gap energinya. Nah, gap energinya ini akan menentukan sifat listrik material, suatu material. Pita yang terisi elektron adalah pita valensi, pita yang kosong disebut pita konduksi. Perbedaan energi antara pita valensi dan konduksi disebut celah pita, atau kita sebut gap energi gitu ya. Arus mengalir ketika elektron bergerak dari pita valensi ke pita konduksi. Jadi saat ada arus mengalir atau ada panas, jika elektronnya bergerak dari pita valensi ke pita konduksi,
material tersebut bisa sebagai semikonduktor. Atau konduktor yang baik. Nah, konduktor, isolator, dan semikonduktor itu bisa dibedakan berdasarkan celah pitanya yang tadi. Jika celah pitanya kecil, perlu sedikit energi untuk memindahkan elektron ke pita konduksinya. Jadi misalnya ini pita valensi, ini pita konduksi, ya. Kalau misalnya dia ini konduktor, ya, kan logam ketemu konduktor kan. Nah, kalau dia bisa naik ke pita konduksi ini yang antibodi, ya, dia bisa masuk sebagai kategori yang bisa menghantarkan listrik material. Nah, kalau gapnya sangat besar, memiliki celah pita besar, perlu energi besar untuk energi diperlukan untuk memindahkan elektron ke pita konduksi. Semikonduktor memiliki celah pita antara konduktor dan isolator. Jadi kalau celahnya ada, nah ini adalah sedikit dari kecil, itu disebut semikonduktor. Ya, jadi teori pita dilihat dari sini ya. Kedekatan antara pita konduksi ini dengan pita valensi. Nah, untuk semikonduktor, konduktivitas listrik semikonduktor dapat dimodifikasi melalui namanya doping atau penguat. Doping ini melibatkan penambahan jumlah unsur yang dikontrol dengan hati-hati ke dalam semikonduktor. Jadi logam itu dilapisi dengan suatu unsur, ya, untuk meningkatkan sifat semikonduktornya. Atau dia berbentuk semikonduktor akibat ada penambahan jumlah unsur ini. Nah, semikonduktor ini ada dua. Ada semikonduktor tipe N, ya. Jadi banyak alat elektronik modern tergantung pada penggunaan material semikonduktor. Contohnya LED, ya, light emitting diode, transistor, contohnya lagi solar cell, ya. Semikonduktor seperti contohnya adalah kadmium. Pernah dengar kadmium sulfida, ya, kadmium kuning namanya. Ada juga menggunakan HGS, memiliki warna cerah, biasanya ada dalam cat, ya. Nah, sifat elektronik dan semikonduktor adalah celah energi di antara pita valensi dan konduksi. Dalam beberapa material seperti CDS, celah ini berkurang tetap, ya. Kemudian bila cahaya putih berinteraksi dengan semikonduktor ini, elektron akan tereksitasi ke pita konduksi dan menyerap cahaya berwarna ungu. Sedikit cahaya biru, tapi frekuensi lain mengandung energi yang lebih kecil daripada yang diperlukan mempromosikan elektron di atas celah energi. Frekuensi yang diserap dan dipantulkan dan warna yang kita lihat adalah warna yang lain, ya. Di celah-celah yang cukup kecil, contohnya kadmium S, HGS, ada juga gallium AS, ya, ada juga PBS. Endapan semua ini, ya. Kemudian semikonduktor ini adalah semikonduktor, ada dua tipe, ada tipe N, tipe P. Tipe N ini disiapkan suatu doping dengan unsur yang kaya elektron valensi yang negatif. Misalnya fosfor. Fosfor kan dia P-nya 3, ya. Nah, dia kaya elektron. Elektron fase heksadonor mengisi tepat di bawah pita konduksi. Perlu sedikit energi untuk memindahkan elektron tingkat donor ke pita konduksi. Sedangkan untuk semikonduktor P,
dibuat dengan doping dengan elemen miskin valensi elektron yang positif. Jadi kalau tipe N kita sebut sebagai yang negatif ya. Fosfor ini yang diberikan. Jadi semikonduktornya misalnya adalah silikon ya, yang biasanya kita buat, atau germanium, sama saja. Dengan cara ini teori Vita menjelaskan pengamatan bahwa konduktivitas listrik pada semikonduktor meningkat dengan meningkatnya suhu dan ada penambahan germanium dan ada penambahan doping. Ketika silikon di doping dengan fosfor, tingkat energi atom P terletak tepat di bawah pita konduksi silikon. Setiap atom P menggunakan 4 dari 5 elektron valensinya. Jadi ada 4 dari 5 elektron valensi, kan dia ini ya. Gitu ya. 4 dari 5 elektron valensi untuk membentuk ikatan dengan 4 atom Si tetangga, dan energi termal saja cukup untuk mengakibatkan elektron valensi ekstra terpromosikan ke pita konduksi, meninggalkan ion positif yang bergerak. Atom P disebut atom donor namanya negatif, dia sebagai atom donor. Sedangkan untuk tipe P dopingnya ditambahkan aluminium yang positif kita sebut sebagai atom akseptor ya, doping akseptor. Ya, atom P disebut atom donor, dan konduktivitas listrik dalam semikonduktor jenis ini terutama melibatkan gerakan elektron dari atom donor melalui pita konduksi. Ya. Dan semikonduktor jenis N ini berarti negatif, atau kita sebut sebagai jenis muatan listrik yang dibawa elektron. Oleh elektron. Ya, kalau positif tipe P, kita berhubung konduktivitas listrik yang dalam semikonduktor jenis ini terutama terdiri atas migrasi lubang-lubang positif. Jadi kalau semikonduktor tipe P perlu sedikit energi memindahkan elektron pita valensi ke akseptor. Kekosongan dalam pita valensi disebut sebagai lubang namanya ya. Nah, ini kita lihat cuman contoh tipe N. Di sini ada doping fosfor, ya. Ini ada 5 elektron valensi, ya, 1 S2, 3 S2 sama 3 P3. Fosfor kan itu 15, ya. Neon 3 S2 3 P 3 kan, ya. Jadi ada 5 elektronnya masuk karena dia kaya elektron, menambah elektron valensi ekstra, elektron ekstra donor mengisi pita yang terletak dekat dengan pita konduksi. Sedangkan tipe P contohnya aluminium, bisa juga boron ya, yang kurang dari 4 elektron valensi. Jadi banyak tidaknya elektron valensi dilihat dari ini 4 elektron valensi, kurang dari 4 berarti dia bisa doping tapi sebagai akseptor. Jadi kalau Anda lihat, kalau elektronnya lebih banyak dia akan mendekati pita konduksi, tapi kalau elektronnya lebih sedikit, ya, kurang dari 4 elektron, nah pita valensi ini yang mengisi dia. Kalau yang tadi pita valensinya celahnya gede gitu ya dengan pita konduksi, dengan ditambahkan dengan fosfor ini akan yang naik ke pita konduksi sehingga dia akan jadi semikonduktor gitu ya. Kalau ini ada tapi celahnya jadi kecil karena ada akseptor di sini terhadap pita valensi, akseptor dari aluminium atau boron. Nah, ini dia semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik sepertinya ya untuk jenis dari semikonduktor secara garis besar. Jadi bila cahaya putih berinteraksi dengan semikonduktor ini akan tereksitasi, terpromosi ke pita konduksi.
Contohnya CDS menyerap cahaya violet dan sedikit cahaya biru, tapi frekuensi lain mengandung energi yang lebih kecil daripada yang diperlukan untuk mempromosikan elektron di atas celah ini, sehingga sinar akan dipantulkan berwarna kuning. Contoh lain adalah gallium. Biasanya ini senyawa-senyawa yang digabungkan dengan, baik itu logam dengan non logam ya, yang awalnya dia menyerap cahaya tertentu, kemudian dia bisa mempromosikan elektron di atas celah energi, sehingga sinar akan dipantulkan berwarna tertentu. Nah, kalau ekstrinsik, kalau ini kan berdasarkan pencahayaan, kemudian terpromosi ke pita konduksi akibat dia menyerap, mengabsorpsi cahaya. Jadi kalau ekstrinsik ini semikonduktor yang terjadi akibat absorpsi cahaya sehingga elektron di pita valensi bisa dan jaraknya tidak terlalu kecil dengan pita konduksi. Nah, kalau intrinsik ditambahkan pengotor. Jadi logamnya itu bukan silikon saja, tapi ada mengandung fosfor atau aluminium boron, yang dimana yang ini sebagai bermuatan negatif, yang ini akan bermuatan positif. Nah, ini semikonduktor tipe N, ini tipe P. Ya. Nah, konduktivitas semikonduktor dapat ditingkatkan dengan penambahan senyawa dopan. Silikon dapat ditambahkan dengan fosfor atau boron, termasuk semikonduktor tipe apok yang ditambahkan dengan fosfor tipe N, boron tipe P. Posisi tingkat energi dopan terhadap tingkat energi pita valensi dan konduksi untuk masing-masing dopan adalah, kita tahu ini adalah energi. Jadi Anda bisa tahu pita konduksi mana, pita valensi mana ya. Nah, contoh yang biasanya digunakan dari aplikasi sehari-hari adalah menggunakan sel foto, sel surya ya, foto listrik. Jadi di sini ada, kalau sel surya ada lapisan. Nah, ini ada tipe P, terus dilapisi sama tipe N. Di sini nanti ada muatan gitu ya, kemudian ada foton. Nah, ada sel surya ini akan menstimulasi elektron yang ada dalam suatu lempengan logam ya, dan bersifat semikonduktor tipe P, dan juga ada tipe N dalam satu wadah, sehingga ada aliran elektron nantinya. Nah, ini bisa digunakan sebagai energi listrik gitu ya. Nah, kalau tipe P kan kita tahu valensi ya yang akseptor itu kan yang ini ya, boron gitu ya. Dia bermuatan negatif, ini akan kasih yang negatifnya ke tipe N. Tipe N kan donor kan. Jadi dari tipe P dia akan kasih ke akseptor, dan dia juga memberi sebagai donor. Ini namanya, ini karena tipe P dan tipe N-nya ini bersentuhan ya.
bersentuhan, semikonduktor lapis tipe P bersentuhan dengan semikonduktor tipe N. Nah, ada migrasi elektron dan lubang positif di sepanjang migrasi tersebut. Jadi jadi elektron ini akan nyebrang, namanya bersentuhan. Ini kita sebut sebagai junction. Nah, junction ini dia elektronnya akan bergerak. Ini elektron, jadi akan bergerak, kemudian dia menghasilkan muatan. Itu apa? Tegangan di sini berapa volt? Nah, bukan arus volt. Jadi dari sel surya, saya ulangi lagi, ada foton, kemudian ada tipe lapis tipe P, ada tipe N. Ya, tipe P ini akan mendonorkan elektronnya ke tipe N, sehingga ada elektron ini akan menyeberang ya. Menyeberang akibat bersentuhan antara lapis tipe P dan N bersentuhan. Seperti itu. Sehingga dia menghasilkan suatu tegangan dan bisa dipakai, diaplikasikan untuk tegangan listrik. Oke, itu saja. Terima kasih.